Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua di mana saja berada, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu retorika. Retorika adalah ilmu yang paling tua karena ilmu yang menceritakan tentang bagaimana kecerdasan persuasif seseorang dalam menyampaikan sebuah pesan yang indah dan memanjakan telinga orang. Dengan demikian, retorika termasuk ilmu yang lama dan sangat penting bagi kehidupan manusia karena berkaitan dengan bagaimana retorika digunakan sebagai metode untuk merubah perubahan sosial, merubah kebudayaan, merubah perspektif, merubah dan menggerakkan massa menuju sebuah cita-cita besar. Sehingga pengaruh retorika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Retorika secara bahasa berarti adalah seni komunikasi persuasif. Dalam perspektif Aristoteles, ada 3 hal yang penting dalam retorika. Yang pertama adalah etos. Kita harus memiliki modal kepercayaan, modal spiritual, modal akhlak yang disebut dalam Quran qaulan sadid, kata-kata yang berbekas. Lalu kemudian kita menggunakan qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Nah, ini menjadi penting karena ketika modal spiritual kita terbatas, maka kekuatan kata, data dalam setiap ucapan kita itu pasti diragukan oleh publik. Yang kedua adalah logos, logika. Ketika kecerdasan spiritual kita, akhlak kita telah dipercaya oleh publik, maka kita harus punya modal yang kedua, yaitu logos, keilmuan kita. Ketika kita menjelaskan suatu masalah, maka kita harus lengkap, data-datanya mendalam, sehingga setiap kata dan fakta yang kita paparkan itu menjadi sebuah kenyataan sosial yang dirasakan oleh publik. Kita harus mampu menggambarkan kondisi, situasi, dan memberi solusi terhadap problematika dan persoalan yang dihadapi oleh publik. Nah, itu kita harus punya data. Kelemahan kita dalam berbicara ketika logika, rasionalisme kita terbatas akibat rendahnya penguasaan fakta dan data yang kita amati melalui riset yang mendalam terhadap sebuah kasus. Misalnya saya menetapkan sebuah sesuatu, lalu kenyataan aslinya tidak seperti itu, maka gugurlah argumentasi yang saya sampaikan di depan publik. Makanya hati-hati dalam menyampaikan data dan fakta, karena itu menentukan argumen, kekuatan argumen Anda dalam berkomunikasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah patos. Jadi yang pertama tadi adalah etos, yang kedua logos, dan yang ketiga adalah patos. Ketika kecerdasan akidah akhlak sudah bagus, etik kita moralnya sudah bagus, lalu kemudian rasionalnya juga sudah bagus, maka yang harus lebih penting kita harus kuasai adalah patos. Bagaimana ihsan kita, perasaan kita, bagaimana membaca emosi publik dalam menyampaikan pendapat kita. Ketika kita tidak mampu membaca peta sosial, peta emosi publik, maka kecerdasan argumentasi dan kecerdasan logika yang kita miliki
itu seperti kita membuang garam di air laut. Kenapa? Karena kita tidak tahu peta komunikasi yang persuasif, yang efektif dalam menyampaikan sebuah argumentasi di tengah publik yang betul-betul mampu menerima pesan kita. Ujung daripada retorika adalah terjadinya perubahan sosial, terjadinya kenyamanan khalayak dalam menerima informasi yang kita sampaikan. Itu perjuangan kaum retorik dalam menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.